Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah Mobile Programming yang berjudul Aplikasi Penjualan Mobil. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akbar Wahyudi. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi sangat pesat di era globalisasi saat ini. Dengan kemajuan teknologi tersebut, pemanfaatan perangkat komputer sebagai media untuk memproses data sangat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia yang baru, tempat pemasaran baru, dan sebuah jaringan informasi dunia yang tanpa batas. Landasan teori yang pertama ada Android. Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Jadi Android digunakan dengan sentuhan, gesekan ataupun ketukan pada layar gadget Anda. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkat tanpa lisensi alias gratis. Yang kedua ada Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan aplikasi proses platform yang digunakan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, VS Code, termasuk software yang ringan namun buat editor sumbernya dengan desktop. Menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript, Go, C++, dan masih banyak yang lainnya. Komponen dari Visual Studio juga sama seperti yang digunakan di Azure DevOps. Visual Studio memiliki lintas platform kode editor yang ringan, digunakan oleh siapa saja untuk membangun aplikasi web. Visual Studio Code diumumkan pada 29 April 2015 oleh Microsoft dan pada konferensi WIL 2015. Sebuah bangunan bertinjau dirilis tak lama kemudian pada tanggal 18 November 2015. Visual Studio Code dirilis di bawah lisensi expat dan kode sumbernya dikirim ke GitHub. Dukungan perpanjangan juga diumumkan pada 14 April 2016. Visual Studio Code lulus tahap pratinjau publik dan dirilis ke web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Karisma akan melanjutkan presentasi tersebut. Selanjutnya, Flutter adalah framework untuk pengembangan aplikasi mobile yang bersifat open source. Flutter dikembangkan oleh Google dan mulai diperkenalkan pada Mei tahun 2017. Karena Flutter bersifat open source, pengembangannya menjadi lebih cepat. Flutter bisa membuat aplikasi mobile multiplatform yang akan mempermudah pengembang untuk mempublikasikan aplikasinya. Selanjutnya, Git. Git adalah version control system yang digunakan para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Fungsi utama Git yaitu mengatur versi dari source code program Anda dengan mengasih tanda baris dan kode mana yang ditambah atau diganti. Pembahasan selanjutnya ada activity diagram. Dari sini kita bisa lihat ada aksi pengunjung direspon oleh web aplikasi. Selanjutnya database akan berubah. Selanjutnya use case diagram, kita bisa lihat seperti ini flowchartnya dari login sampai logout. Untuk kode program, di sini kita bisa lihat kode utama dari aplikasi yang kita buat, kode showroom.dart.
kode-kodenya. Perkenalkan, nama saya Rifki Akmal Fauzan Bahar, anggota dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan presentasi sebagai berikut. Selanjutnya ini ada code atau coding yang bernama showroompage.dart. Bisa dilihat sendiri, ini adalah kode-kodenya. Selanjutnya masih mengenai coding atau kode. Ini ada kode selanjutnya yang bernama kode showroom.dart. Lalu ada showroom_detail.dart. Dan ada kode main.dart. Silahkan dilihat. Perkenalkan, nama saya Thomas Arif Badi Ramlan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini kita bisa lihat ada tampilan dari aplikasi mobile yang telah kami buat. Dan di sini ada untuk menginput data, tambah data, kode pembeli, nama pembeli, model mobil, jumlah beli, harga mobil, dan lama angsuran. Dan kita bisa menyimpannya. Kemudian setelah kita menyimpan data tersebut, akan muncul seperti ini data penjualan yang tadi kita buat. Dan kita juga di sini bisa mengedit data tersebut, yaitu dengan seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini tentang analisa perancangan sistem informasi penjualan mobil bekas berbasis web ini adalah: 1. Tentunya dengan harganya yang lebih terjangkau dibanding mobil baru. 2. Lebih mudah dalam melakukan proses pembelian mobil karena bisa secara online. Kemudian ada saran dari kesimpulan tersebut. Penulis mencoba memberikan saran sebagai masukan yang mungkin berguna bagi peminjam. Jikalau kita belanja online, khususnya pembelian mobil bekas secara online, kita akan menghindari keramaian serta tetap di rumah saja untuk mengurangi risiko tertular virus corona. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.